Ya memang bisa dibilang di seluruh kita memang salah satu penyumbang terbesar dana USO ya, Universal Service Obligation, karena memang itu kewajiban dari kami juga sebagai penyelenggara telekomunikasi untuk membayar 1,25% dari gross revenue kita ke negara, kurang lebih seperti itu. Dan itu tahu saya memang semua dana itu dialokasikan untuk bakti Kominfo, untuk membantu masyarakat terjangkau untuk area-area yang memang 3T. Kalau saya ngelihat, saya juga mengikuti, teman-teman lain juga mengikuti. Sebenarnya kalau melalui prosesnya sendiri kita tidak ada masalah, tidak komplain juga. Karena itu menurut saya ya memang tujuannya baik kok. Tujuannya baik ya, tadi menyediakan akses sampai ke daerah-daerah. Memang cuman saya lebih berpikir sebenarnya banyak cara lain untuk dapat menyebarkan internet sampai ke pelosok-pelosok. Bukan hanya dengan BTS aja ya. Tentunya BTS ini korelasinya dengan teknologi seluler. Memang itu teknologi paling mudah karena memang berbasis non kabel ya. Jadi memang lebih mudah untuk disebarkan. Tapi sebenarnya menurut kami sebenarnya banyak cara lain sih, teknologi lain yang memang kita lihat sebenarnya dapat menjangkau teman-teman atau masyarakat sampai ke pelosok-pelosok. Ya kita cuma berpesan sebenarnya kita di asosiasi pengen lebih dilibatkan lagi dalam membuat planning, terutama planning jangka panjang yang berhubungan dengan infrastruktur telekomunikasi. Bagaimanapun juga ABJI dan seluruh anggota ABJI merupakan penyumbang terbesar dari dana USO, dana yang memang menjadi core-nya bakti Kominfo ya saat ini dan sebelum-sebelumnya, Mbak, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arief. Ini menarik karena Anda mengatakan bahwa penyediaan menara BTS bukan satu-satunya cara untuk menyediakan akses internet di daerah-daerah 3T. Nanti kita akan elaborasi lebih lanjut, tapi saya mau memfollow up dulu nih bagian proses dari proyek sendiri, karena dari Kejagung menyatakan bahwa proses proyek ini tidak terbuka, dikatakan tidak terbuka. Lalu Anda mengatakan bahwa ABJI sendiri berekspektasi untuk dilibatkan. Lantas, apakah dari proyek yang sudah berjalan ini, yang sebenarnya sudah ada beberapa tower yang on air, dari proses tendernya, apakah ABJI memang melihat ada kejanggalan? Seperti misalnya proses tender ini ditutup oleh Kemenkominfo atau seperti apa yang dialami oleh pengusaha yang bergabung dengan ABJI sendiri, Pak Arief? Oh enggak. Saya enggak. Kalau itu enggak. Kalau itu saya nggak bilang kalau proses tendernya bermasalah. Saya hanya bilang dalam planning aja kita pengen dilibatkan dalam planning memang yang berhubungan infrastruktur digital. Kalau untuk proyeknya sendiri, tahu saya sudah terbuka. Semua orang juga tahu kok itu ya. Prosesnya juga terbuka, banyak yang mengikuti juga. Itu tidak ada masalah kalau proses tendernya nggak ada masalah, Mbak. Saya lebih ke arah bahwa memang kita pengen dilibatin dalam hal planningnya, bukan tendernya seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Arief atas perspektifnya. Lalu kalau setelah kasus yang berjalan seperti ini sudah kita lihat fakta-faktanya begitu ya, ada beberapa fakta yang sudah dibuka oleh Kejagung. Lalu bagaimana ekspektasi Anda terhadap skema pembangunan pemerataan digitalisasi di Indonesia ini? Mungkin boleh disinggung tadi yang Anda lihat sebagai alternatif solusi untuk pemerataan digitalisasi di Indonesia seperti apa Pak Arief sebenarnya yang lebih baik dari penyediaan menara BTS? Sebenarnya teknologi sangat banyak ya Mbak, ada fiber optik, ada wireless terrestrial, atau seluler sekalipun, atau satelit sekalipun. Saya selalu udah berbagai macam kesempatan, sebenarnya teknologi yang terkini belum tentu teknologi yang tertepat memang yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Karena banyak teman-teman di ABJI juga yang memang mereka juga saya tahu sampai menggelar internet sampai ke pelosok-pelosok juga, yang memang daerah yang cukup untouchable lah, yang harus melewati bukit-bukit, harus hutan-hutan dan lain-lain menjangkau desa-desa yang saya lihat cukup jauh dari perkotaan. Dan memang sebenarnya banyak teknologi yang cukup sederhana seperti wireless terrestrial, itu teknologi yang menurut saya bukan teknologi terbaru, tapi itu teknologi yang sampai sekarang masih diandalkan juga sama teman-teman di ABJI ya, terutama teman-teman yang memang masih bergelut di area-area pinggiran, kurang lebih seperti saya bilang. Mereka masih mengandalkan wireless terrestrial ini masih jadi yang paling murah menurut saya, teknologi yang paling murah, paling banyak orang yang mengerti, dan peralatannya masih cukup mudah ya, sangat mudah dicari. Dan itu mungkin bisa jadi solusi mungkin ke depannya. Tapi
nggak cuman, tapi balik lagi, saya sampaikan, memang kondisi geografi Indonesia ini cukup unik ya. Jadi sebenarnya nggak semua tempat bisa kita samaratakan menggunakan teknologi yang sama. Sebenarnya tergantung lokasinya juga, tergantung tempatnya juga. Jadi memang itu perlu kajian lebih mendalam ya, bahwa memang kita tidak bisa menggeneralisir satu teknologi yang dapat menjangkau semuanya. Jadi memang seperti saya sampaikan tadi, tergantung lokasinya, tergantung kondisi geografis di lapangan, apa teknologi yang memang dapat kita gunakan.